kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam siaran pendidikan interaktif. Masih bersama saya dan juga Ibu Dwi Harmelia dari SMA Negeri 39 Jakarta. Dan untuk pemirsa yang baru saja bergabung, mata pelajaran yang sedang dibahas pada kali ini adalah mata pelajaran biologi tentang sintesis protein. Dan juga kami masih menerima partisipasi Anda, adik siswa, untuk memberikan pertanyaan bisa melalui SMS, telepon, dan juga Facebook kami. Dan ingat, ini adalah segmen terakhir, artinya di akhir segmen nanti kita akan ada kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria tentunya berhadiah sangat menarik sekali, persembahan dari televisi edukasi. Baik Ibu, tadi kita sebelum jeda sudah menjelaskan tentang translasi ya Bu ya, dan juga ada sedikit tayangan jika pemirsa ingat. Apa Bu yang kira-kira membedakan translasi dengan transkripsi? Karena tahapnya sama ya Bu ya? Namanya sama. Betul sekali. Nah adik-adik, pada tahap transkripsi tadi sudah dilihat ya, transkripsi ada 3 tahap juga, ada inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Nah pada translasi sebenarnya juga 3 tahap. Ini kita bisa lihat mekanisme secara keseluruhan. Ini adalah RNA duta yang dibentuk dari proses transkripsi. Kemudian ini adalah RNA transfer yang membawa asam-asam amino sesuai dengan kode yang dibentuk. Dan ini adalah ribosom, tempat dia melakukan proses transkripsi itu, translasi itu sendiri, maaf. Nah, ini inisiasinya, hanya saja pembedanya kalau pada inisiasi transkripsi tadi dimulai dengan adanya promoter dan adanya enzim RNA polimerase ya. Sementara kalau pada inisiasi pada translasi dimulai dengan apabila menemukan kodon start. Ya, jadi ada start codon istilahnya. Kalau misalnya ada start, yang mana yang jadi start codon? Start codonnya adalah AUG. Kalau misalnya tRNA menemukan AUG, maka dia memulai proses inisiasi, memulai proses translasi. Ya, nah proses ini disebut dengan inisiasi. Jadi ada AUG, kemudian menempel pada kodonnya, dan ini kemudian inisiasi, baru dia mengalami tahap berikutnya, yaitu tahap elongasi. Jadi ada diingat kodon start untuk proses translasi adalah AUG, yaitu kalau kita simbolkan dengan asam aminonya itu adalah untuk asam amino metionin ya. Nah, ini translasinya, ini elongasinya adik-adik. Adik-adik bisa lihat ya. Jadi ini prosesnya setelah dibaca, kemudian polipeptidanya terbentuk ya. Jadi dia membaca, dia RNA transfernya datang, membaca sesuai dengan yang dibawa oleh mRNA, kemudian asam aminonya berikatan membentuk suatu polipeptida, dan dia akan membaca seluruh RNA messenger atau kode-kode yang dibawa oleh RNA messenger. Dan yang terakhir ya, di elongasi tadi ada tahap yang kita sebut dengan terminasi. Nah, pembedanya lagi, tadi kalau pada transkripsi ada terminator, kalau di terminasi pada translasi, kapan dia berhenti? Sebenarnya kan ini proses perhentian ya. Kapan dia berhenti? Apabila dia menemukan kodon stop. Ya, yang menjadi stop kodon atau kodon stop yaitu UAG, UAA atau UGA ya. Jadi ya UAG, UAA, atau UGA. Nah, itu yang menjadi kodon stop. Nah, apabila dalam proses pembacaan atau mentranslasi asam RNA transfer menemukan kodon stop tadi, maka proses transkripsinya selesai. Proses translasi translasinya selesai. Betul sekali. Jadi ini betul sekali ya Bu ya, setelah dijelaskan oleh Ibu bahwa ini merupakan proses kelanjutan dari proses transkripsi ya. Transkripsi kemudian translasi. Baik, kemudian apa lagi Ibu? Nah, jadi itu terminasinya ya. Itu kemudian kita punya soal ya adik-adik. Ibu punya soal yang sesuai. Betul sekali, sesuai dengan tadi transkripsi dan ini translasi dia soalnya ya. Soal pada proses translasi tadi adik-adik bisa lihat. Nah, ini ada nomor 1, ini ada nomor 2, ini ada nomor 3, ini DNA. Kemudian adik-adik bisa membayangkan ini apa ya. Nomor 2 ini apa, nomor 3 ini apa kira-kira ya, bayangan adik-adik. Dan nomor 4 ini apa. Ya. Jadi nanti bisa dilihat dari proses ini, adik-adik bisa lihat nomor 1 ya, kemudian ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Yang menjadi pertanyaannya, nah urutan tadi adik-adik, urutan dari nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Baik, ya, itu kita dia. lihat yang mana dia ya, nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1-nya apa ya kira-kira. Kalau adik-adik melihat ini DNA, berarti ini adalah DNA juga ya. Jadi dari proses DNA dia akan saling mencetak, ada proses transkripsi DNA ya, atau duplikasi DNA. Kemudian yang nomor 2 ini
DNA tadi kan sudah memisah ya, Betul. memisah dia akan membentuk ada proses transkripsi di sini. Adik-adik ingat ya? Karena pisah ya, Iya, harus dia diingat memisah. adik Tadi kan dia siswa. memisah, ada proses transkripsi di sini untuk mencetak RNA messenger atau RNA duta. Nah, Betul. kalau begitu nomor 3-nya berarti apa adik-adik? Jadi RNA RNA messenger karena dia adalah hasil dari nomor 2 dari Betul. proses nomor 2. Nah, Dan terakhir, nah ini adalah proses Translasi. translasinya ya, selalu terbaik. Translasinya dan ini terjadi di ribosom. Apa yang dibentuk? Ini adalah polipeptida. Seperti Baik, itu iya ya, ya, kalau jadi dari proses seperti itu. Jadi selain harus mengerti betul kira-kira penjelasannya itu apa saja ya Bu ya, Iya, tentang betul. sintesis protein atau tahapan-tahapan ya Bu ya, seperti tentang itu. tadi DNA. Pertamanya direplikasi terlebih dahulu ya. Kemudian dia membentuk habis replikasi DNA replikasi ada proses transkripsi tadi kan. Kemudian dari transkripsi apa yang dibentuk di transkripsi? mRNA. Nah, hasil transkripsi ada translasi. Apa yang dibentuk dari translasi? Polipeptida atau protein nanti. Ya, digambar tadi bisa diingat ya. Jadi ada satu, kemudian memecah menjadi dua ya, B1. Iya, baik. Kemudian Bu, ada soal apa lagi Bu yang berhubungan dengan sintesis protein sekarang ada kali lagi soal tadi ini gabungan ke dua proses tadi. Ada transkripsi, ada ingat transkripsi dan ada translasi. Nah, di transkripsi ini ada A, ya, kemudian dari ada proses kodon menempel pada ribosom, kemudian dia melakukan proses translasi, ada B di sini yang jadi pertanyaan, kemudian dari translasi hasilnya ada C. Ya, kalau adik-adik menyimak, Ibu rasa adik-adik bisa menjawab. Betul sekali ya. Kira-kira apa jawabannya? Nah, dari proses tadi skema ABCD-nya, maka jawabannya adalah yang B, betul. B ya. Yang B di mana tadi yang pertamanya kalau kita ulang lagi ya, kita ulang lagi ke depan. Nah, seperti ini adalah DNA kan, DNA dalam proses transkripsi dia membentuk kodon. Kodon ini adalah RNA messenger, kemudian dibawa ke ribosom, ada proses translasi. Di proses translasi yang membawa asam amino tadi adalah RNA transfer, kemudian hasil dari translasi adalah polipeptida. Iya, wah mudah sekali ya Bu ya, jika kita terus baca begitu ya, terus belajar. Karena tahapan-tahapannya itu sebenarnya sangat sederhana ya Bu ya. Dan sudah jelas dan punya ciri masing-masing. Baik ya, setelah ini Bu ada pertanyaan dari SMS Bu. Kita bacakan di nomor telepon 08582550 sekian-sekian pertanyaannya. Pita DNA yang berfungsi sebagai percetakan RNA disebut, nah ini yang mana ya? Jadi pita DNA itu ada dua ya Mbak Daniar. Ada pita DNA itu ada dua, ada yang kita sebut dengan sen, ada yang antisen. Mungkin masih ingat ya, sense atau antisense ya. Nah, yang untuk menjadi pencetaknya adalah yang sense-nya. Makanya yang sense nanti akan sama dengan antikodon ya kan pada RNA, sementara kalau yang antisen itu sama dengan kodon. Jadi kalau kita urai kalau kita bisa ya, mRNA DNA yang sense dia akan mencetak mRNA messenger. mRNA messenger itu sebenarnya sama dengan antisense. Hanya saja bedanya kalau di mRNA ada U urasil, kalau di DNA adanya timin. Iya, dan itu juga ada kemungkinan jika di soal nanti ya Bu ya, dirubah ya Bu ya istilahnya ya, antara tadi hasil itu ya Bu RNA dan juga antisense begitu sense ya. Iya, baik, itu harus dihafalkan adik-adik ya. Nah, ini juga ada pertanyaan Bu dari SMS, kita bacakan lagi di nomor telepon 0857887 sekian-sekian. Pertanyaannya, sebutkan apa saja ciri-ciri kode genetik. Ya, kode genetik di sini maksudnya kodon mungkin ya, atau kode genetik. Kalau kode genetik yang kodon itu adalah yang dicetak oleh mRNA, ya dicetak oleh DNA, dicetak oleh DNA itu kita sebut dengan kodon gitu. Jadi cirinya apa? Dia kalau yang kode genetik kodon itu sendiri adalah RNA messenger, itu ciri dari itu kode genetik yang kodon ya, yang dari mRNA. Iya, baik itu dia ya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi Bu dari Facebook dari Rifki G. Pertanyaannya, tuliskan kodon untuk arginin. Nah, baik. Nah, sebenarnya kalau ini untuk kodon ya, kalau adik-adik ingin mengingat, kita kodon ini jumlahnya 64 ya. Dari pasangan 64 ini kita tidak bisa dari satu kode dia bisa bermacam-macam. Arginin ini bisa ada beberapa kode di sana karena dia tidak bisa. Makanya salah satu kenapa dia dibuat triplet ya, DNA itu triplet karena dia lebih dari 24 sehingga buatnya triplet. Tapi kalau untuk
empat kode dia tidak mungkin, sehingga yang mana kodenya Arginin adik-adik bisa melihat di labelnya, karena setiap soal-soal pun kalau adik-adik ditanyakan kodenya yang mana, dia akan diberi label, karena kita adik-adik tidak diharapkan untuk menghafalnya ya, karena itu kode itu memang banyak sekali dan sudah di set seperti itu, dan dia berbeda-beda, bisa jadi satu asam amino dia mempunyai 3 kode seperti itu. Iya, betul karena sekali ya. Kode triplet itu. Jadi untuk adik di rumah tidak perlu menghafalkan banyak sekali kodean itu ya. Karena dia sudah disiapkan. Iya, betul sekali. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Facebook adik siswa dan juga ibu dari Albert, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan istilah pita antisens? Nah, itu Bu. Mungkin dia bingung, padahal itu sama saja ya Bu ya. Jadi tadi Ibu jelaskan bahwa DNA itu kan ada 2, ada sepasang ya, ada karena dia sepasang, jadi yang satu sen, yang satu antisen. Ya. Jadi kalau yang sen itu yang akan membentuk RNA messenger, sementara yang antisen tidak. Nah, begitu sen dengan antisen sudah terpisah membentuk RNA messenger, nanti dia akan bergabung kembali. Jadi yang mana yang antisen berarti yang tidak membentuk RNA messenger. Tapi kalau yang sen dia yang membentuk RNA messenger. Iya, baik ya, nanti pada akhirnya akan bergabung kembali. Iya, pada saatnya. Iya, baik. Ini juga ada pertanyaan lagi Bu. Wah, banyak sekali ya Bu ya kali ini tentang sintesis protein. Dari nomor telepon 0815866 sekian-sekian. Pertanyaannya, DNA merupakan cetakan RNA dalam proses sepertinya terbalik ya, benar ya, kalau ada yang mengikuti SMS ini, mungkin maksudnya adalah RNA adalah cetakan dari DNA. Jadi bukan DNA yang dicetak menjadi RNA. Maksudnya yang dicetak itu adalah RNA, yang mencetaknya adalah DNA. Nah, prosesnya transkripsi. Prosesnya transkripsi dia mencetak ya. Tapi kalau yang kedua translasi, dia itu menerjemahkan kode yang ada sesuai dengan untuk membentuk polipeptida. Iya, baik, itu dia. Terima kasih Ibu untuk penjelasan dan juga soal-soal latihannya. Nah, kali ini kalau tadi adik siswa sudah memberikan pertanyaan lewat SMS, Facebook, kali ini bagaimana kalau Kak Dika yang memberikan pertanyaan adik siswa lewat kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo Kak Dika. Halo Kak Daniar. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali, terlihat jelas ya Bu ya, sangat baik ya. Bagaimana nih tentang DNA? Ada yang ingin ditanyakan menarik apa bagaimana? Sepertinya menarik ya, tadi banyak pertanyaan, tapi kalau adik siswa nggak bisa, nggak mungkin banget dong. Iya, baik, silakan. Ya, terima kasih Kak Daniar. Buat teman-teman, saatnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dika dalam kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat teman-teman yang mau jawab pertanyaan hari ini, langsung aja di 0800 140 3046. Dan jangan lupa passwordnya, kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, bagi kalian yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan hadiah menarik dari Televisi Edukasi. Kira-kira kalian bisa nggak ya jawab pertanyaan hari ini? Langsung aja kita bacakan soal hari ini. Codon start untuk memulai inisiasi pada tahap translasi adalah A. AUG atau B. UAG. Diulangi sekali lagi ya. Codon start untuk memulai inisiasi pada tahap translasi adalah A. AUG atau B. UAG. Ayo teman-teman, kayaknya mudah sekali nih ya. Diulangi lagi ya, mungkin kurang jelas. Codon start untuk memulai inisiasi pada tahap translasi adalah A. AUG atau B. UAG. Kalau kalian bisa jawab, kalian pasti mendapatkan hadiah menarik dari Televisi Edukasi. Ayo langsung aja jawab di 0800 140 3046. Dan jangan lupa teman-teman, passwordnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Wow, sudah dapat telepon nih. Halo, kuis si kuadran. Halo Pak. Siap, halo, kuis si kuadran. Ya kan? Ya, siap Pak. Ya, kuis si kuadran, passwordnya? Kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Wawan di Jakarta Pak. Dengan Wawan? Iya Pak. Ya, Wawan di Jakarta. Baik Wawan, jawabannya apa nih Wawan? A. A ya, Wawan ya, yakin ya? Iya, Oke, kita cek dulu. Dan ternyata jawaban Wawan. Selamat buat Wawan, kamu mendapatkan hadiah menarik dari Televisi Edukasi karena kamu telah menjawab pertanyaan dengan benar. Jangan ditutup dulu teleponnya karena kamu akan dimintai data dari kami. Nah, buat teman-teman yang lain, sampai jumpa lagi dalam kuis si kuadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kak Daniar.
Kan ya Bu ya, rasanya kalau misalnya pertanyaannya yang diajukan oleh kita ya Bu ya, dijawab dengan betul oleh pemirsa di rumah. Karena biasanya pemirsa di rumah ya Bu, berikan pertanyaan. Selamat untuk Wawan dan juga untuk adik siswa yang belum berkesempatan, jangan khawatir, ada kesempatan berikutnya. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kali ini, berikan sedikit kesimpulan tentang sintesis protein Bu. Baik ya, jadi sintesis protein itu proses pembentukan protein dalam tubuh kita yang terjadi di sel ya, di dalam sel ada 2 tahap yang ada, ingat, ada transkripsi dan ada translasi. Transkripsi untuk membentuk mRNA dan translasi untuk menerjemahkan kode dari mRNA menjadi suatu polipeptida. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita semua di sini, dan juga terima kasih pemirsa yang sudah dari tadi menyaksikan kami dan juga berpartisipasi memberikan pertanyaan. Tetap saksikan terus siaran pendidikan interaktif hanya di Televisi Edukasi. Saya Daniar Bahar dan Ibu Dwi Harmelia. Salah seluruh kru yang bertugas mohon undur diri, tetap saksikan hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa.